Halo, perkenalkan nama saya Tesalonika Natalia Rondonu dengan NIM 222-10-117 dengan mata kuliah pemrograman. Pada saat ini, saya akan mendemokan program yang telah saya buat dengan bahasa C++ untuk menampilkan nilai genap dan nilai ganjil antara 1 sampai dengan 100 dengan menggunakan perulangan. Saya akan membuka file dari nilai ganjil. Nah, di sini kita menggunakan struktur C++ pada umumnya, menggunakan include IOStream dan using namespace standar. Kita juga menggunakan in-main atau integer main dan menggunakan struktur perulangan for, di mana integer A sama dengan 1 dan integer A kurang dari sama dengan 100, karena kita akan mengoutputkan nilai antara 1 sampai dengan 100, di mana juga A akan bertambah 2. Nah, kita akan mengeluarkan deklarasi dari A. Kita akan mencoba running. Nah, di sini telah muncul atau tercetak nilai ganjil. Seperti yang kita lihat ada 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita akan membuka nilai genap. Nah, nilai genap ini sama seperti pada nilai ganjil. Strukturnya masih menggunakan struktur yang sama, yaitu struktur dari C++, di mana ada include IOStream dan using namespace standar. Kita menggunakan integer main, dan kita masih menggunakan struktur for, di mana integer A sama dengan 1, dan integer A kurang dari sama dengan 100, di mana A selalu bertambah. Kita juga menggunakan if, di mana A modulus 2 sama dengan 0. Dan kita akan mengeluarkan nilai A itu. Kita akan merunningnya. Nah, di sini telah muncul atau tercetak nilai genap, yaitu 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Nah, pada output ini terlihat sangat rapat ya, tapi kita juga bisa membuatnya terlihat lebih bagus, atau kita bisa mengspasikan dengan cara menambahkan n-line. Nah, kita coba running. Nah, terlihat berbeda dan terlihat lebih rapi dari sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan melihat contoh output program deret ganjil dan deret genap secara bersamaan dalam satu output. Kita masih menggunakan struktur yang sama, kita masih menggunakan integer main. Nah, yang pertama kita akan mengeluarkan atau menampilkan deret ganjil dengan source code cout di dalam tanda kutip deret ganjil. Nah, selanjutnya kita menggunakan struktur for, di mana
dalam struktur for ini terdapat integer i sama dengan 1, di mana juga integer i kurang dari sama dengan 100, di mana i akan selalu bertambah. Nah, kita juga menggunakan if, di mana i modulus 2 dikurang 1, di mana nilai genap akan dikurangi 1, sama dengan 0. Nah, kita akan menampilkan nilai i tersebut. Nah, kita menggunakan tanda kutip ini untuk mengartikan spasi saat nilai nantinya akan tercetak. Nah, selanjutnya, karena kita juga akan menampilkan deret genap, jadi yang pertama kita menggunakan cout sama seperti sebelumnya. Nah, garis miring N ini menandakan bahwa kita akan membuat spasi yang baru, atau deret genap ini tidak akan tercetak bersama-sama dengan deret ganjil nantinya. Sama seperti fungsi dari N line. Nah, selanjutnya kita menggunakan struktur for, di mana integer i sama dengan 1, dan di mana juga integer i kurang dari sama dengan 100, di mana i akan selalu bertambah. Kita juga menggunakan struktur if, di mana i modulus 2 sama dengan 0. Nah, kita akan menampilkan i dengan cout i dan tanda kutip sebagai atau menandakan spasi. Kita akan mencoba running. Nah, seperti yang telah tercetak, ada deret ganjil 1, 3, 5, 7, dan seterusnya, dan juga deret genap 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Inilah program untuk nilai genap dan nilai ganjil di antara 1 sampai 100 dengan bahasa pemrograman C++ dengan struktur struktur perulangan for. Terima kasih.